Jamaah bisa kedepanan dikit sunnah Rasulullah. Ya, biar pahala Ramadannya semakin meningkat. Udah meningkat, cuma lebih meningkat lagi. Ya. Biar lebih meningkat, hati kita lebih meningkat, hati kita lebih bercahaya, dekat gitu. Beruntung orang yang dekat, merugi orang yang menjauh. Sebagian jamaah ngelihat saya agak bingung, kok Allahu Akbar, kok puasa masih pakai siwak gitu. Sebelum saya mulai kajian sedikit, menurut mazhab al-Imam Syafi'i, kan kita ilmu, menurut mazhab al-Imam Syafi'i, ketika kita puasa Ramadan atau puasa apapun namanya, masih tetap disunahkan bersiwak ila zawali syamsi. Kalau menurut mazhab al-Imam Syafi'i sampai tergelincirnya matahari. Kapan tergelincirnya matahari? Kapan tergelincirnya matahari? Ini bahasa. Matahari sudah tergelincir, cuma tinggal berada di atas. Lagi sedang-sedangnya tuh. Zuhur kan tergelincir. Itu bahasa Indonesia enggak? Tergelincir. Artinya tergelincir bukan dia jatuh gitu. Itu emang udah bahasa Indonesia. Betul gitu. Sampai waktu zuhur menurut mazhab Imam Syafi'i itulah batas akhir sunnah pakai siwak buat orang yang puasa. Menurut mazhab yang lain, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, itu sampai asar masih tetap sunnah bersiwak. Nah, bagaimana kita sementara kita bermadzhab Al-Imam Syafi'i? Bolehkah kita mengikuti itu? Boleh. Bagaikan ketika kita dalam berwudu, ini enggak masuk dalam kajian kita, ini cuma sebentar. Seperti kita dalam keadaan berwudu. Berwudu dalam mazhab kita Imam Syafi'i cuma untuk naruh air di atas rambut rambut kepala. Ini omongan saya agak sedikit. Rambut kepala. Satu helai rambut, dua helai rambut, tiga helai rambut dikasih air, sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, wajib seperempatnya harus kena. Mazhab Imam Malik malah semua rambut sampai batasan Astagfirullahaladzim salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Batang leher sampai batasan batang leher. Mazhab siapa? Imam Malik. Kemudian ketika kita berwudu dengan mazhab Imam Malik dengan semua rambut, bolehkah? Sunnah mana? Itu sunnah, dan bahkan di antara sunnah wudu. Begitu juga kita dalam puasa di bulan suci Ramadan boleh mempergunakan siwak sampai waktu asar. Menurut mazhab Al-Imam Malik bin Anas dan menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada orang yang mengatakan itu makruh, benar, dalam mazhab Al-Imam Syafi'i makruh. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan idza sahih hadis fa huwa madhhabi. Jika itu memang hadis itu benar, berarti itu adalah mazhabku. Apalagi itu adalah mazhab gurunya beliau Al-Imam Malik bin Anas dan mazhab murid kesayangan beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kita masuk ngaji. Halaman berapa? Bismillah. Pakai lip. Halaman berapa? Abdul Aziz. 8 atau 5? Ini 8, ini 5. Berbeda pendapat. Yang mana? Fatihah qubul tamam Rasul ila hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam jami'a masyaikh jami'a bin muslimin wa butun jami'a masyaikh
اغفر لنا ذنوبنا وسلم يا الله يا رباه يا غوث يا أكرم الأكرمين ويا خير الناس ونسلم guru Sya'ban Rasuli Muhurran bin Qasim Syahid bin Umar Gutman Jannah bin Zain bin Gani Sayyidina Syafi'i Adam ila hadratin Nabi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala wa kathiran ma usibna bi fadli hadzal khuluqil karim bit tafarrugi wa ta'adi. Kata Abi Umar, banyak sekali kita mendapatkan musibah. Wa katsiran ma usibna, banyak sekali kita mendapatkan musibah. Ini sudah diungkapkan oleh Al-Habib Umar di 40 tahun yang lalu, di mana kitab Khuluqul Guna ini adalah kitab perdananya Al-Habib Umar dalam mengarang kitab di usia 19 tahun, Masya Allah. Masya Allah. Wa katsiran ma usibna, dan banyak sekali kita terkena musibah bifadli hadzal khuluqil karim, tersebab ketiadaan akhlak yang mulia ini. Berapa banyak orang tidak punya akhlak, akhirnya dapat musibah. Musibah zahir, musibah batin, musibah apa saja. Harta, tahta, wanita, musibah. Lantaran dia tidak mengikuti akhlak. Bitafarrugi wa ta'adi, sebabnya sering berpisah dan bermusuh-musuhan. Itu baknya ba' sababiyah. Betul, ba' harfun min hurufil jar, tetapi dia mempunyai makna sebab. Sebab bermusuh-musuhan, berpecah. Jadi kalau misalnya kita ini sesama muslim yang kita lihat persatuannya dan kesatuan, jangan kita lihat perbedaan. Kalau kita lihat perbedaan pasti akan ada bedanya. Nah, yang untuk melihat perbedaan itu adalah mereka kalau ulama. Kita nih masyarakat kecil, kita jamaah yang kita lihat persatuan. Selagi dia masih sholat zuhurnya masih 4 rakaat, salat asarnya masih 4 rakaat, maghribnya 3, isya'nya 4, subuhnya 2. Mereka ikhwan, mereka saudara kita sesama muslim, jangan dijauhin, jangan dijauhin. Ya, itu bersatu, berkumpul. Ngapain sih kita pada berpisah-pisah? Ngapain kita sampai bermusuh-musuhan? Di sini dikatakan oleh Habib Umar, ini gara-gara berpisah, gara-gara bermusuh-musuhan, banyak musibah datang. Musibah apa aja? Wa talama 'alaina min jarra'il bu'di. Tatkala kita sudah banyak sekali merasa jauh dari persatuan umat, kesatuan umat, lantaran hal-hal furu'iyah. Furu'iyah artinya cabang-cabang fikih. Kemudian diungkapkan. Ini perbedaannya, ini perbedaan. Entar dulu. Ketika kita berbicara tentang mazhab saja, tadi sebelum ngaji sedikit kita bahas tentang perbedaan mazhab di antara mazhab-mazhab yang ada. Itu kan dalam salah satu sabda Rasulullah, itu di awal bahkan sebelum adanya mazhab, ikhtilafu ulama'i rahmah. Perbedaan pendapat ulama umatku rahmah. Ulama. Makanya yang berbeda-beda ulama itu bakal menjadi rahmat buat kita, bukan malah menjadi permusuhan. Kita bahas fikihnya Al-Imam Abu Hanifah. Itu terkadang jauh sekali pendapat Al-Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Al-Imam Malik itu juga jauh sekali dengan pendapat muridnya Al-Imam Syafi'i.
Padahal Imam Syafi'i berguru dari Imam Malik. Kemudian Al-Imam Syafi'i, terkadang tuh Al-Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Al-Imam Syafi'i, itu pula ada perbedaan yang sangat kental dalam permasalahan fikih. Terus bagaimana? Itu semuanya rahmah. Benar dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibarat kalau misalnya kita lihat, kita di Indonesia enak di negara yang tropis. Artinya mau ngapain aja enak di tropis. Coba kalau misalnya kita berada di negara yang sangat dingin. Kalau bermadzhab satu saja, mazhabnya Imam Syafi'i contohnya, waduh, wudhu mulu. Sementara tuh negeri yang dinginnya luar biasa. Berapa derajat Celcius? Atau min berapa? -3, ya udah -3. Atau -4, Masya, saking dinginnya. Kita ngomong aja Masya Allah berkabut, lebih dari kabut. Masihkah di situ untuk dipergunakan mazhab Imam Syafi'i? Waduh, repot. Ada satu kerepotan besar. Itulah dinamika yang ada di dalam imam mazhab yang ada, itu benar rahmah. Rahmah, betul-betul. Jadi perbedaan imam mazhab, perbedaan mereka para ulama bukan malah untuk membuat masyarakat berbeda-beda, tidak. Romantika kehidupan. Hidupnya mazhab. Itu ahwalan katsiratan, itu bakal melahirkan banyak keadaan. Wa anta la taral. Engkau ngelihat enggak sekarang, kata Habib Umar, fil katsrati minna, kebanyakan di antara kita nih, lihat kebanyakan dalam fenomena masyarakat, dalam masyarakat yang kita lihat nih sekarang, bagaimana keadaannya? Al-awwal, yang pertama, istihanatan bil hukum, menganggap remeh kewajiban, hak dan kewajiban. Bahkan terkadang dia mau mendapatkan haknya saja, tapi kewajiban dia tidak tahu. Haknya, kewajiban dia tidak tahu. Kewajiban segala sesuatu yang wajib dia lakukan, hak sesuatu yang dia dapati. Bisa jadi dia ngomong nih, seharusnya saya dapat ini nih, seharusnya saya dapat ini. Betul, itu hak. Qaddimil wajib 'alal huquq. Qaddimil wajibat 'alal huquq. Ingat, adabnya kita seorang muslim mendahulukan kewajiban baru hak. Kerja dulu baru gajian. Mana mungkin tahu-tahu baru kerja kemudian mana gajian saya, mana gajian saya. Kewajiban dulu. Kewajiban kita untuk agama, apa yang sudah kita lakukan? Buat syiarnya Allah, apa yang sudah kita lakukan? Akhlak kita, apakah yang sudah kita lakukan? Apa? Jangan kita mau hasilnya saja. Oh, masyarakat belum berakhlak, anak dan istri belum berakhlak. Cuma permasalahan kewajiban kita untuk menentukan akhlak mulia apa? Dalam masyarakat, dalam masjid, dalam fenomena sosial masyarakat, apa yang sudah harus kita lakukan? Ma'ana istihanatan bil huquq. Yang pertama, menganggap remeh hak dan kewajiban. Yang kedua, wa ta'assuban fil ara'. Ta'assub, merasa benar sendiri dengan pemahaman, dengan pola pemikiran. Ini enggak benar. Oh, pokoknya pendapat saya yang benar. Oh, tidak. Ketika kita ngaji, ketika kita berilmu, kita harus rumusan ilmu. Kita harus melihat sumber yang datang dalam ilmu tersebut. Al-Quran, hadis, atau itu semuanya sumber. Marja'iyah, itu sumber. Enggak boleh kita melewati itu semuanya. Karena akal pikiran kita, ketika kita pahami, rupa-rupanya terkadang ada kekuatan, terkadang tidak, dan terkadang plong begitu saja. Apakah kita percaya dengan akal pikiran sebagaimana orang-orang yang berpercaya bahwa akal pikiran nomor 1 ketimbang wahyu? Ini mundurnya umat, jemaah. Kemunduran umat lantaran apa? Lantaran menganggap bahwa pemikirannya lebih tinggi daripada pemikiran yang lain. Beberapa 1 minggu yang lalu ada satu ungkapan di antara pengurus, nahdha bikulli suli. Ada yang bilang nahdha, ada yang bilang nuhdha.
Kembali kepada asal. Ketika kita kembali kepada asal, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir dalam karya beliau, Ya Rabbana antarafna bi'annana antarafna, sebelumnya beliau berdoa Ya Karimu ya, itu doa dari Sayyidina Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, Qutbul Awliya, Qutbuz Zaman fi zamani, guru dari mereka, para guru-guru yang ada, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu beliau dalam doanya di akhir doa nahdha bikulli suri. Nahdha. Jadi ketika kita pahami bahwa sang pengarang mengatakan nahdha, kita kan bukan pengarang. Kita cuma sekedar pendengar. Ikutin apa kata pengarang. Bahkan kalau dalam rumusan kita punya guru Mu'allim Syafi'i Adzami, kita membaca kitab fulan bin fulan, maka kita wajib bela mati-matian kitab fulan bin fulan tersebut. Bukan malah kitabnya malah kita jatuhkan. Tidak, malah kita membela mati-matian dengan berbagai macam keilmuan yang ada. Bukan malah kita yang membaca kemudian berbeda pendapat dengan sang pengarang kitab. Tidak. Ketika kita membaca kitab, berarti kita sudah siap untuk membela dengan berbagai macam keilmuan yang kita miliki. Itu namanya adab dan itu namanya akhlak. Itu di antara akhlak jamaah sekalian. Jadi segala sesuatu yang memang sudah ada, adat kebiasaan yang sudah ada, apalagi ini adalah rumusan keilmuan, jangan dirubah. Selagi itu masih benar dan selagi itu memang betul-betul sesuai, jangan dirubah. Yang merubah berarti mulai merubah kekuatan dasar yang ada. Ibarat kalau misalnya di masjid ini udah biasa membaca maulid apa? Maulid Simtud Durar atau maulid berjanji, baca maulid berjanji. Kalau misalnya ada tambahan dari maulid Adhiya Ulami, enggak ada masalah. Tetap berjanjinya didahulukan. Itu namanya menjaga akhlak. Bukan yang dahulu kemudian kita hilangkan, kemudian yang baru kemudian kita pakai, kemudian kita hilangkan sesuatu yang sudah ada. Tidak. Akhlak tidak seperti itu jamaah. Jadi jangan pernah menganggap bahwa pendapat kita yang benar, yang lain salah. Tidak boleh. Rumusan seorang muslim ketika dia mulai berakhlak, bisa jadi mungkin pendapat saya sekarang benar, tapi dari pendapat-pendapat yang lain, dari pendapat saya kan bisa jadi kurang benar. Maka dari itu minta untuk diberikan nasihat kepada saya. Itu kan indah seperti itu. Dan ini adalah orang yang berakhlak. Tidak boleh ketika kita sering mengatakan pokoknya pendapat saya yang benar, pendapat saya yang benar, pendapat saya yang benar. Tidak boleh. Ta'assuban fil araq. Nah, gara-gara seperti itu musibah banyak. Lihat, musibah. Coba lihat. Makanya kita nggak boleh banget berpartai kan kayak begitu. Kalau berpartai itu nganggap bahwa partainya yang benar, yang lain salah. Makanya kita dalam kajian kita nih jangan berpartai deh. Kenapa? Rusak hati kita. Kenapa kita doang yang benar? Pilihlah saya. Adakah yang bilang, pokoknya kalau misalnya ada orang lebih alim daripada saya, pilih. Ada nggak? Pokoknya kalau ada orang yang lebih jujur daripada saya, pilih dia. Jangan pilih saya. Kan nggak ada. Tapi kalau partai, itu merusak loh. Ngaji aja, udah ngaji. Ya, ngaji. Orang yang selamat adalah orang yang terjauhkan dari permasalahan seperti itu. Apalagi kita berada di bulan suci Ramadan. Amin. Walaupun umat Islam harus ada di lingkungan tersebut, tapi harus mempunyai kekuatan besar. Jangan tergoda rayuan, ketertipuan politik praktis yang ada. Wa tarafan fi nufusi, dan tidak boleh bertingkah sombong. Wa fasadan fil muamalati, dan rusak dalam bersosialisasi. Kebanyakan yang sudah diungkapkan oleh Habib Umar itu semuanya sudah terjadi. Rusak. Padahal kalau misalnya dia ngaji, dia pasti berbakti kepada kedua orang tua. Nggak ada orang yang ngaji kemudian dia durhaka sama orang tua, nggak mungkin. Ada gurunya dihormati, kemudian sama orang tuanya tidak dihormati, salah. Berarti dia nggak ikut aturan ngaji, gitu. Kan dilihat banyak banget tuh. Orang ngaji, tapi sama orang tuanya tidak ada rasa hormatnya.
Sama gurunya cium tangan, sama orang tuanya nggak cium tangan. Ini apa-apaan? Ini tidak berakal. Sama gurunya cium tangan, sama orang tuanya tidak cium tangan. Karena orang tua bukan alim. Oh, bukan dilihat dari satu dimensi kealiman, dilihat bahwa itu orang tua. Adanya mereka, adanya kita. Itu lihat asal. Karena tidak pernah ada cabang tanpa asal. Karena tidak pernah ada nih kita tanpa kedua orang tua. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai Habib Umar mengatakan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa nahnu na'lamu. Kita sekarang tahu. Ilmal yaqin, secara ilmu yaqin, setahu-tahunya. Annahu bighairi ijtima'ina, bahwa tanpa perkumpulan kita. Kita kaum muslimin enggak pernah berkumpul. Satu ustaz dengan ustaz yang lain, udah. Saya dengan masjid saya dengan pesantren saya dengan ma'had saya, dia dengan sendirinya. Enggak pernah mau bersatu dengan ustaz-ustaz yang lain. Enggak pernah mau bersatu dengan ulama dan habaib yang lain. Kalau untuk habib, kalau untuk kiai, tidak. Berkumpul. Kita sudah diajarkan dalam dakwahnya baginda Rasulullah. Kita sudah diajarkan oleh Al-Habib Umar. Kita sudah diajarkan lewat wali songo yang ada. Berkumpul. Jadi jangan pernah ada batas antara habib dengan kiai. Jangan pernah ada batas antara habib dengan ustaz. Jangan ada batas antara dai dengan satu dengan yang lain. Tidak. Semuanya harus berkumpul bareng. Ini repot nih. Kalau berbagai macam kiai atau dai semuanya menurut maunya saja. Pokoknya kalau masjid saya, yang lain terserah. Enggak ada perkumpulan kalau begitu jadinya. Kalau musola saya, pokoknya saya. Kalau majelis taklim saya, ini kalau pesantren saya, berkumpul. Bagaimana mau kita menjunjung tinggi akhlak baginda Rasulullah kalau kita tidak berkumpul? Ini tidak benar. Makanya seorang ulama itu bisa menjadi wali min auliyaillah kalau dia dakwahnya menerus. Dakwah. Tariq khairul wara, dakwah ilallah dawam. Itu dalam qasidah yang diungkapkan oleh Al-Habib Umar, tariq khairul wara, perjalanan sebaik-baik manusia, dakwah ilallah dawam. Dakwah melulu. Dakwah lagi. Bahkan dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, aku ma'rifah kepada Allah. Aku kenal Allah. Aku menjadi wali min auliyaillah lantaran sibukku dalam keadaan berdakwah. Dakwah. Ngajar. Ulama yang ahli ngajar lebih istimewa daripada cuma sekedar zikiran di rumah. Ulama yang dakwah. Coba lihat Qutbul Auliya, Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Lihat, di usia yang sangat senjanya beliau berdakwah. Kesana sini. Qutbul Auliya, qutubnya mereka para wali. Lihat Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada masanya. Di usia yang sangat senja, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang ke pelosok, datang ke perkotaan, ngajar. Apa yang diajarkan oleh beliau? Ngajarin ngaji, ngajarin fikih, tauhid, ngajarin sebagaimana ulama-ulama kita ngajar. Masya Allah tuh lihat. Tidak merasa bahwa saya sudah ma'rifat. Saya udah ahli zikir, saya enggak perlu untuk terjun lagi di masyarakat. Baginda Rasulullah setelah naik ke atas langit, setelah Mi'raj turun lagi ke bawah. Yang Rasulullah ajarin apa? Cebok. Yang Rasulullah ajarin apa? Salat. Yang Allah ajarin apa? Syariat. Itulah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat guru kita Imam Syafi'i Adzani. Di usia senjanya, kan bagusnya murid-murid yang datang ke rumah beliau, betul gak? Tapi tetap beliau ngajar di sana dan di sini, masjid, mushola. Bahkan terkadang kalau misalnya kita lihat beliau datang di satu mushola yang hadir cuma 5, 6, 7 orang. 5, 6, 7 orang sekelas Muallim Syafi'i Adzami. Dan saya sering lihat di masjidnya besar. Kalau maulid, masya Allah luar biasa. Sampai sampai pasukan luar biasa banyak. Tapi giliran ngaji, Hadratus Syekh yang ngajar, Kiai Muhammad Syafi'i Adzami yang ngajar, 5 orang, 6 orang. Itu ilmu tuh, lihat. Beliau enggak ngelihat kondisi seperti itu, tetap beliau ngajar, dakwah.
Sampai pada akhirnya meninggal dunia dalam pulang dari dakwah, dalam pulang dari ngajar. Tuh lihat, husnul khatimah. Kata Habib Umar, jarang sekali orang yang meninggal dunia dalam dakwah. Kalau orang meninggal dunia dalam sholat banyak, orang meninggal dunia dalam zikir banyak, tapi orang yang meninggal dunia dalam dakwah jarang. Nah, orang yang meninggal dalam dakwah itu lebih istimewa daripada segala-galanya. Kenapa? Dia meneruskan tali kekuatannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian akhlak jemaah sekalian. Akhlak gitu. Jadi tanpa perkumpulan kita wa ta'awudina, tanpa saling kerjasamanya kita, wa takatufina, dan tanpa bahu membahunya kita, lan taguma lana ga'imah, tidak bakal tegak. Satu kekuatan tidak bakal bisa tegak. Walan yatahaqqaq lana fi ayyi maidanin intisarun, dan tidak bakal terwujud pertolongan yang datang dari Allah dari berbagai macam area. Enggak bakal datang pertolongan datang dari Allah kalau kita enggak mau berkumpul. Kumpul dong, kumpul. Sesama ulama kumpul. Sesama anggota masjid, anggota majelis ta'lim kumpul buat persatuan umat. Ini akhlak. Kalau misalnya tuh satu sama lain tidak berkumpul, bagaimana disebut dengan akhlak? Nanti pada akhirnya yang satu puasa hari Sabtu, yang satu puasa hari Kamis. Kenapa tidak ada satu perkumpulan? Perlu ada satu perkumpulan. Satu perkumpulan perlu gitu. Kalau mau akhlak ini terus akan jaya di muka bumi. Akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka wacana kita jamaah. Jangan menurut pandangan kita saja. Jangan menurut pandangan majlis ta'lim kita saja. Buka wacana. Buka wajah. Ambil kekuatan. Selagi dia mereka kaum muslimin, satu kekuatan dengan kita, ambil. Kerjasama dengan mereka. Dalam masalah ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Ma'harana bitamasuki bihadzal qiyam. Alangkah indahnya ketika berpegang teguh dengan kekuatan ini. Wa bathiha baina abnaina, dan anjurannya untuk anak putra dan putri kita. Kita anjurkan putra-putri kita bersatu. Nah, jangan sekali berantem. Kamu kakak, kamu adik. Yang kakak cintai ke adik, adik hormati. Bahkan kita ajarkan yang adik jangan pernah duduk sejajar dengan kakak. Walaupun adiknya lebih alim, duduk belakangan dari kakak. Adab. Itulah akhlak. Sampai seperti itu diajarkan oleh guru-guru kita. Walaupun tuh adik alim, kakak biasa, jangan pernah duduk bareng dengan kakak. Munduran dikit. Mundur dikit. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, sang pembuat doa yang telah tadi saya sebutkan, dan doa ketika kita mau ziarah, Salamullah ya sada minar rahman ya syakum, itu beliau yang membuat. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, itu beliau kalau ada kakaknya di bawah rumah, beliau enggak berani naik ke atas. Akhlak Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, kakaknya Al-Imam Tahir bin Husain bin Tahir. Kakaknya ada di bawah, beliau enggak berani naik ke atas rumah. La yaligu an atla fawq wa akhil kabir tahta. Aku tidak layak untuk naik ke atas sementara kakakku ada di bawah. Akhlak. Mana akhlak? Dan Al-Imam Tahir, dan Imam Tahir pula gurunya Al-Imam Abdul bin Husain. Selain beliau kakak, beliau juga guru. Enggak berani. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir kalau ada di depan kakaknya, kalau lagi ngobrol santai, di hadapannya ada lalat, enggak berani untuk ngambil lalat dengan tangannya. Kalau kita kan Masya Allah, lalar maksudnya, lalat bahasa Indonesia lalar. Gitu. Beliau diam.
Kenapa? Depan saya kakak saya. Akhlak tuh lihat. Mana zaman sekarang? Yang ada adik berburuk sangka sama kakak. Yang ada adik marah-marahan sama kakak. Gara-gara warisan dan sebagainya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mana akhlak? Gak berani beliau duduk bersamaan dengan kakaknya. Dan itu terjadi. Dan ini perlu. Dan ini perlu. Cium tangan adik kepada kakak. Hatta kakaknya orang biasa, adiknya orang alim, pejabat bahkan, cium tangan. Kan dia nggak bisa apa-apa. Jangan bilang dia tidak bisa apa-apa. Justru kekuatan rumah tangga setelah adanya orang tua gara-gara dia. Engkau tidak mempunyai apa-apa. Walaupun engkau mempunyai harta dengan banyaknya, tapi dialah kakak sang pengganti orang tua. Akhlak dia mahal sekali. Mana ada di zaman sekarang sampai seperti itu? Ada gak? Kalau kakaknya ada di bawah, adiknya ada di atas, nggak jadi naik ke atas. Nggak berani makan duluan sebelum kakaknya makan. Ada hidangan, kakaknya dulu makan. Kakaknya dulu makan, baru adiknya. Allahu Akbar. Ini kan sunnah Rasulullah. Kenapa kita banyak tinggalkan? Sama encing kita enggak mau cium tangan. Hatta kita profesor, hatta kiai ulama besar, cium tangan sama encing kita. Cium tangan sama encang kita. Cium tangan. Emang gara-gara kita cium tangan kemudian derajat kita jatuh? Enggak. Justru kita berakhlak. Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa tawadhu bakal ditinggikan oleh Allah. Bahkan terkadang Habib Umar habis tangannya dicium tanganin sama orang Arab Baduy, Habib Umar cium tangan lagi sama orang Arab Baduy. Arab Baduy. Sampai itu Arab Baduy girang segirang-girangnya. Kenapa? Habib Umar cium tangan. Habib Umar cium tangan sama dia. Sementara orang mau cium tangan sama Habib Umar aja susahnya luar biasa. Dari model seperti itu Arab Baduy akhirnya ikut ngaji. Pluk, ada satu sentuhan tersendiri. Ada satu sentuhan. Arab Baduy tangannya dicium tangan. Ini kan penghormatan tersendiri, kekuatan tersendiri menurut Arab Baduy tersebut. Itulah akhlak jamaah. Akhlak. Bagaimana kita dengan anak kita? Jangan omelin anak kita di depan orang. Betul sih anak kita salah. Jangan ngomelin anak kita di depan orang. Musyawarah. Kita istri dan anak. Itu pun enggak boleh untuk langsung mengatakan anak salah. Jaga etika. Walaupun itu adalah anak. Apalagi sih main gampar tuh anak. Main sentil tuh anak, nggak boleh. Itu tidak berakhlak jamaah. Berapa banyak anak pada akhirnya brutal lantaran memang dipukulin terus oleh orang tuanya. Akhirnya ketika itu anak minta, "Pak, pukul saya dong." Dengan gaya yang lain. Dengan gaya nggak pulang ke rumah biar dipukul. Dengan gaya nggak puasa Ramadan biar dipukul. Minta dipukul. Kenapa? Udah kebiasaan dipukul. Makanya jangan, kalau nggak paling penting banget, jangan pernah mukul anak. Nggak berakhlak. Ajaran main pukul-pukul itu tidak berakhlak. Kalau anak orang jangan dipukul, bagaimana anak? Kalau anak sendiri nggak boleh dipukul, bagaimana anak orang? Ya, pukul untuk nasihat yang benar. Dia udah terlalu kasar betul, udah terlalu salah, pukul. Mana yang dia lakukan? Dia nyolong misalnya, dia minuman keras misalnya, na'udzubillah min dzalik, pukul. Tapi pukulnya enggak menyakitkan. Nahnu alladziina tada'at 'alaina al-umam. Kita yang selalu diajak oleh umat. Nih, kama tada'al uklatu ila gas'atiha, sebagaimana suapan mengajak kita ke mangkok.
Kita lihat nih. Yang bahkan dalam sabda Rasulullah ini merupakan satu isyarat, hampir saja kalian diajak, disuruh dari berbagai macam penjuru, itu satu suapan untuk ke mangkok. Hati-hati. Ini isyarat betapa mereka orang-orang kafir menjebak kita. Ini Abi Umar berkata, wa hatat bina tarabbusatul a'da. Kita sudah dilingkupi dengan tipuan mereka musuh-musuh Allah. Mereka musuh Allah ini udah betul-betul melingkupi kita. Kita di tengah-tengahnya, mereka di depan, kanan, kiri, di belakang, bahkan di atas dan di bawah. Mereka tuh orang-orang kafir. Wa wajihatuna mukhattatatuhum. Hadapan kita itu ada misi-misi mereka ar-rahibah yang sangat-sangat menakutkan. Misinya menakutkan. Ada misi perang dunia ketiga. Waduh. Ada misi COVID, misi lagi COVID terus, ini dengan gaya bahasa yang terus bakal berketerusan sampai mengatakan jangankan si manusia, Tuhan aja nggak bakal bisa ngambil tuh COVID ini, kan nggak benar. Ini ungkapan-ungkapan kufur, naudzubillah min dzalik. Pakai masker harga mati, Allahu Akbar. Ini nggak benar pakai masker harga mati. Lagi ngapa emang? Lagi ngapa? Pokoknya harus pakai masker, enggak pakai masker mati. Yang ngasih kematian Allah. Tuh hati-hati itu, lihat. Ungkapan akidah yang salah, dan banyak tuh ungkapan-ungkapan orang-orang kafir atau yang sebangsanya itu mempunyai pemahaman seperti itu. Betul enggak? Hati-hati, hati-hati. Al-masnu'atu bikulli daha'in. Yang dibuat oleh mereka orang-orang kafir bikulli daha', dengan kelicikan. Daha' itu licik. Pintar tapi licik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia suruh anak kecil, tuh ente ke depan rumah. Dia lari. Akhirnya tuh anak kecil diomelin. Ente ngapain ente? Jam 1 dini hari ngucap-ngucap salam. Licik kan dia. Dia melakukan tetapi sembunyi tangan. Naudzubillah min dzalik. Licik, naudzubillah. Hati-hati. Tuh orang-orang kafir kebanyakan licik. Dan pola pemahaman orang-orang kafir, dia muslim tapi pola pemahamannya kafir, licik. Coba. Apakah ada di dunia yang minoritas, yang mayoritas Islam? Apakah ada nih dunia yang mayoritas Islam selalu bakal memusuhi yang minoritas? Tidak pernah ada. Tanya kepada mereka para mu'alaf yang ada. Tanya kepada mereka orang yang memahami tentang kondisi keagamaan yang ada. Tidak pernah ada umat Islam yang mayoritas menenggelami musuh yang minoritas. Tidak pernah ada. Yang ada mereka minoritas terjaga. Mereka yang minoritas terdamaikan. Tapi yang ada, coba lihat di mana saja Muslim ketika menjadi minoritas itu terkungkung, bahkan dia terjajah dengan habis-habisan. Betul gak? Ini sudah terbukti jamaah. Licik mereka. Kalau misalnya tuh pejabat dari orang kafir, akhirnya tuh pejabat-pejabatnya mereka ambil. Kita kenapa? Ketika kita masih jadi pejabat, nggak pernah kita ambil anak-anak majelis untuk jadi RT, untuk jadi RW, untuk menjadi lurah, untuk menjadi camat, untuk menjadi dan sebagainya. Hatta menjadi pasukan orange, hitam atau orange. Masukin ke mereka anak-anak aja pasukan orange. Biar tahu mana yang suci dan mensucikan dan sebagainya. Betul gak? Ini harus. Kita giliran menjadi pejabat, biarin aja dah. Yang menggantikan saya terserah. Nggak bisa. Mereka orang-orang kafir tuh lihat. Makanya di sana dan di sini setelah dia naik, orang kafir lagi naik. Merusak citra. Yang mereka belum tentu untuk betul-betul berkualitas tentang jabatannya. Ingat jamaah sekalian. Kita sudah banyak tertipu tentang permasalahan seperti ini. Akhirnya jabatan-jabatan mereka ambil semuanya. Karena umat Islam nggak peduli. Umat Islam dianggap bahwa Islam cuma sholat doang. Allahu Akbar. Selesai sholat nggak ada kepedulian. Tetangga-tetangganya nggak dimasukin ke pegawai negeri. Padahal dia sebagai pimpinan atau bapaknya direktur atau direktur jenderal Republik Indonesia, saya nggak tahu. Nggak pernah dimasukin tetangga-tetangganya. Betul gak? Jamaah, kenapa diam? La haula wala quwata illa billah. Tetangga kita luar biasa, nggak pernah masukin.
Yang dimasukin yang punya duit. Yang masukin akhirnya tuh mereka yang bayar lagi, riswah pada akhirnya, hancur berantakan. Ini apa-apaan? Karena kita nggak peduli kepada sesama muslim. Ada muslim yang nggak sekolah dibiarkan. Ini menjadi bumerang besar jamaah. Ada anak teman kita begitu aja kehidupannya, nggak disekolahkan, tidak dibuat ngaji, berantakan tuh jamaah. Tidak peduli. Kalau dia tidak peduli kepada umatnya Nabi Muhammad, berarti dia tidak peduli kepada nabinya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku kita muslim, tapi cuma dengan wacana sholat doang, di luar kita nggak peduli. Mana yang miskin yang harus kita bantu kita nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Orang kafir licik, wa kaidin, penuh muslihat, wa khubusin, buruk. Hatta laqad sanal a'da minna, sampai orang-orang kafir ini sudah membuat pola pemahaman kita ada nih sekarang. Dan ini banyak. Bahkan di dalam dunia kita nih luar biasa banyaknya. Man yaqul, ada yang berkata, "Inni muslimun, aku muslim." Ini ada orang muslim ngomong kayak begitu. Ini muslimun, aku muslim. Tsumma huwa yuharibul Islam, tapi dia memerangi Islam. Allahu Akbar. Dia muslim tapi memerangi Islam. Dengan apa? Bi fi'lihi, dengan perbuatannya, wa sulukihi, dan dalam perjalanan hidupnya. Wa yachunnu harban sya'wah, dan dia menganggap bahwa peperangan itu adalah sesuatu hal yang buruk. Ala kulli ma fihi salihul islami wa izzul muslimin. Kalau di situ ada peperangan, ada kebaikan Islam dan keagungan umat Islam. Peperangan bisa jadi sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Kalau memang itu memang harus perang, betul gak? Kalau memang itu harus perang bismillah. 350 tahun Indonesia terkungkung dengan penjajahan, perang namanya. Harus ketika itu. Apakah kita diam saja? Wajib. Makanya di antara mereka yang pertama kali dihancurkan itu adalah ulama, karena kekuatan mereka adalah ulama. Untuk bagaimana ada kekuatan besar untuk memerangi penjajahan Belanda, Jepang, Portugal dan sebagainya. Andai kan tidak ada ulama, tidak ada peperangan. Akhirnya umat Islam habis semuanya. Kekuatan umat Islam semuanya hancur berantakan. Miskin sampai tidak mempunyai apa-apa. Tapi di situ banyak peranan ulama. Alhamdulillah. Tidak sempat sampai habis-habisan Indonesia. Walaupun kekayaan Indonesia sudah banyak diambil oleh mereka. Sangat-sangat banyak. Betul gak? Itu lihat. Muslim si muslim, tapi pola pemahamannya seperti itu. Ini sudah dibuat oleh orang kafir jemaah. Dia sudah terkungkung dengan pemahaman dan pola orang-orang kafir. Wa man yaqulu, ada juga yang berkata, ini muslimun, aku muslim. Tsumma huwa yarda an hukmin bighairi ma anzalallah. Kemudian dia rela ada hukum yang bukan dari Allah. Ini hukum dari Allah. Hukum dari manusia, dia pilih hukum manusia. Astagfirullah. Ini hukum dari Al-Quran. Ini hukum dari hadis. Yang diambil adalah hukum dari manusia. Sekarang yang terjadi. Hatta pejabat, kalau dia membuat hukum tidak sesuai dengan Al-Quran, tinggalkan pejabat tersebut. Keluar dalam hadis Rasulullah, tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Itu jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Au yu'ayyidu wa yasifu bitaqaddumiyyati wat tatawwur, atau dia memperkuat dan mensifatkan dengan kemajuan dan perkembangan. Hukum Islam mah hukum ecek-ecek. Nih, hukum ini negara berkembang nih, kita ikutin Amerika, kita ikutin dunia barat nih, berkembang hebat, ngapain kita ngikutin hukum-hukum Islam? Muslim kok ngomong kayak begitu? Dia nggak tahu bahwa dia sudah dirusak hatinya oleh orang-orang kafir. Sekarang kan banyak, betul gak? Ngapain pakai sarung? Itu baru sunat. Pakai dasi. Modern pakai dasi kubu-kubu atau dasi gini masih peci. Topi dong, topi.
Kita Islam dengan astagfirullah, peci dikalahin sama topi. Dakwah itu nggak harus pakai peci. Dakwah buka. Oh, kemudian dengan pakai pakaian yang santai, ini dakwah. Kita ikut dong perkembangan ini, perkembangan maju. Sunnah dikalahkan dengan pemahaman mereka. Apakah pernah ada sunnah Rasulullah terkalahkan? Sunnah Rasulullah, pengajian-pengajian seperti ini dianggap ini mah tradisional. Nih ngaji nih pakai jas, pakai snack. Oh, kita juga bisa snack, bahkan bukan lebih snack lagi. Kalau nggak Ramadan makan lebih dari snack malah. Cuma ente aja nggak tahu, pengurus nggak ngasih tahu, betul nggak? Itu snack pakai kopi, kita lebih daripada kopi bahkan. Cuma kalau Ramadan ya aliran sesat nanti. Benar nggak? Ya Allah, cuma yang kayak begitu. Oh, ini perkembangan zaman, harus ada sebuah ini, ya, ngaji harus di sini dan di sini, santai apa semuanya. Orang benar di mana saja ngaji, alhamdulillah. Mau di tengah lapang, mau di mana saja ngaji, tetapi sunnah Rasulullah tetap. Kan banyak dengan ungkapan-ungkapan gaul. Kalau kita mau dakwah mah gaul aja, nggak usah pakai peci. Ngaji, masa jadi ulama harus pakai peci sih? Dia nggak tahu, dia udah kemasukan setan. Dia udah kemasukan pemahaman setan, pemahaman iblis. Ngapain sih sholat yang praktis-praktis aja udah? Pakai celana panjang, nggak usah pakai peci, pakai baju lengan pendek, udah sah gak? Untuk permasalahan sah. Cuma ente seorang muslim, apakah ente nggak tahu ada sunnah-sunnah sholat? Terkadang dia pakai peci, pakai sarung, saking dia nggak tahu cara memakai sarung, langsung kedodoran. Tek, langsung kedodoran. Udah gitu sarungnya sarung goyor lagi, atau BHS, udah tambah lagi. Tuh lihat, muslim, kok polanya seperti itu? Ngapain sih sekolah di madrasah? Disanta, dipunya orang kafir dong. Ini semuanya madrasah Ginari, masih sekolah di madrasah. Ini dong, ini yang punya orang-orang kafir dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, hebat, beken. Akidahnya dia nggak tahu. Dia sudah membanggakan mereka orang-orang kafir. Ngapain sih masjid? Ya masjid, ya Allah. Lihat dong gereja. Lihatlah. Ini saya bicara di hadapan kaum muslimin, tidak terkena hukum. Saya berbicara di hadapan kaum muslimin, gitu. Tidak saya berbicara di hadapan gereja, atau tidak saya berbicara di hadapan mereka orang-orang kafir. Dan ini pemahaman yang sangat keliru, jamaah sekalian. Kita muslim pakai tradisi Islam. Lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Harus kita bangga dong dengan keislaman kita. Kenapa kita malu berpeci? Kenapa perempuan malu berjilbab? Sementara perempuan yang ada di mall pakai celana pendek, mereka dengan bangganya. Ini kok muslim kok seperti itu, kata Habib Umar. Waman yaqulu, dan juga ada yang berkata, ini muslimun, aku muslim. Wa wa mulgin li awamirillahi wa nawahihi wa ra'dhahri. Tapi dia melempar perintah dan larangan Allah di belakang pundaknya. Enggak pakai amar ma'ruf nahi munkar. Enggak pakai. Udah, yang penting kita sholat. Sholat. Mau ada maksiat biarin, yang penting orang enggak nyakitin kita. Yang penting orang enggak nyakitin keluarga kita. Allahu Akbar, sampai punya pemahaman seperti itu. Ketika orang semuanya sudah rusak, mau enggak mau keluarganya bakal rusak. Nanti pada akhirnya mau tidak mau keluarganya bakal rusak, atau bahkan bisa jadi keluarganya rusak duluan sebelum orang lain rusak, karena tidak ada kepedulian dia kepada yang lain. Makanya kalau kita punya rumah, jangan tinggi-tinggi banget jaroknya. Nggak tahu perkembangan dengan orang lain, betul nggak? Nggak tahu perkembangan orang lain. Apalagi terkadang sebelahnya dia nggak tahu, kanan dan kirinya nggak tahu. La haula wala quwata illa billah. Ini yang terjadi ini sekarang, musibah besar. Wa man yaqulu, ada juga yang berkata, kata Habib Umar, ini muslimun, aku muslim. Tsumma
la ihtimama lahu bi syu'unil Islam wa hamalil muslimin, tapi dia tidak peduli dengan urusan Islam dan keadaan umat Islam. Gina hari masih maulid aja, enggak peduli dia. Gina hari masih tahlilan aja. Gina hari masih minta sumbangan buat tarawih, buat buka puasa. Allahu Akbar. Ente kalau enggak ngasih, mulut ente jangan comel dong. Ente udah enggak ngasih, comel lagi. Na'udzubillah, ini kebanyakan orang kayak gitu. Udah ente kalau udah enggak ngasih diam. Kenapa ente malah sesuatu yang sudah dicita-citakan oleh umat kemudian ente malah jatuhkan seperti itu? Itu enggak boleh. Malah yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli dengan urusan sesama muslim, dia bukan kelompok muslim. Dia enggak peduli dengan masjid. Biarin lah. Masjid kan bukan rumah saya. Dia enggak tahu masjid rumah Allah. Yang rumah Allah lebih daripada segalanya. Yang seharusnya rumah Allah lebih indah daripada rumah kita. Yang seharusnya rumah Allah lebih istimewa daripada rumah kita. Yang seharusnya rumah Allah lebih segalanya daripada rumah kita. Tapi terkadang rumah kita lebih komplit daripada rumahnya Allah. Emang kita nggak ada punya kecemburuan? Kata Abi Umar, kita nggak punya cemburu. Di rumah kita ada tempat naruh es, apa namanya? Kulkas. Di masjid ada kulkas nggak? Perlu. Hatta second. Apalagi saya lihat ada rumah samping kiri dari masjid ini, satu ada kan ada warung, samping warung itu apa namanya? Sekelnya banyak. Motornya banyak. Rumah kedua dari masjid. Samping masjid ada warung, ada satu lagi di situ. Motor. Iya, motor. Mahalan motor atau itu apa? Tempat naruh es apa? Kulkas. Mahalan motor. Cuma ini isyarat saja. Amin. Amin. Ini saya cuma bilang doang. Ada juga rumah sebelah sini semuanya rumah-rumah kita. Patungan beli apa? Kulkas. Sekarang pahalanya besar. Syawal ya pahalanya satu-satu lagi. Orang dibilang sekarang pada Syawal lagi. Sekarang itu. Jalanin sunnah dapat wajib, jalanin satu wajib dapat 70 wajib. Apalagi kita udah berada di pertengahan Ramadan, pahalanya besar. Enggak urus banyak-banyak, enggak harus 1 juta, enggak, 10 ribu. Beli kulkas, hatta second enggak ada masalah. Betul enggak? Jangan sampai rumah kita lebih daripada masjid, itu maksudnya. Itu maksudnya. Gitu. Masjid kok panas banget, sementara rumah kita adem banget. Ganti dong. Ini rumah Allah. Ada cemburunya kita. Allah aja cemburu. Ada orang mengatakan, ulama zaman dulu bagaimana? Saya belum tahu akhlak ulama zaman dulu kepada Allah. Guru menjawab, akhlak ulama zaman dulu bagaikan orang dengan HP zaman sekarang. Akhlak mereka dengan Allah di zaman dahulu bagaikan orang sekarang dengan HP. Orang sekarang sampai mau sholat ngelihat HP. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru ngelihat HP lagi. Berkali-kali kita ngelihat HP dan HP. Dalam kita puasa sekalipun, dari mulai tidur sampai bangun tidur lagi, berapa kali ngelihat HP? Hatta aki-aki ngeliat HP, mau ngapain? Cuma ngeliat HP doang. Iya, permasalahannya tuh Quran udah dibaca belum? Kan Quran firman Allah. Ini ngasih syafaat atau Quran yang ngasih syafaat? Jadi ulama tempo dulu dengan Allah bagaikan orang sekarang dengan jadi selalu dengan Quran lagi. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan. Akhlak kita ini jamaah. Akhlak kita, jangan sampai kita mempunyai akhlak yang tidak sesuai dengan ulama-ulama kita tempo dahulu. Bangun tidur yang kita lihat HP. Baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Astagfirullah. Salawat kepada baginda Rasulullah. Kok kenapa yang pertama kali dilihat HP? Mau tidur lihat HP, mau tidur.
Jangan dong. Ulama bilang akhir ketika kita mau tidur, kalau misalnya dia baca doa, salawat, istighfar dan sebagainya, kemudian dia meninggal dunia, husnul khatimah. Tapi kalau misalnya di akhir yang dilihat itu adalah HP, jawaban dari jamaah. Jawaban dari jamaah. Katanya umurnya udah 50. 50 masih getol banget sama HP. Lah mau kapan? Kita nih udah sekarang hari yang ke 11. Masih tetap lebih cinta HP dengan Quran. Kalau sekarang berada di bulan suci Ramadan, HP kita lebih kuat daripada Quran, susah dah kita mau tobat. Ini udah 11 hari. Ini udah 11 hari kita diterpa dengan madrasah Ramadan. Masih tetap HP lebih kuat daripada Quran. Buktinya, apakah ada di antara kita yang sudah menghatamkan berkali-kali Al-Quran dengan tadabbur dan paham? Tapi kalau HP, Masya Allah. Bahkan terkadang sering kita ngelihat DP orang. Boleh DP orang kalau DP-nya itu bagus-bagus. Gitu. Boleh, Masya Allah. Tapi kalau misalnya itu menjelekin orang, ini Ramadan masih demen untuk menjelekin orang. Udah gitu DP-nya sirup. DP-nya ente dosa ente. Ente Ramadan bikin DP tengah hari sirup. Jangan. Itu tidak berakhlak namanya. Benar-benar deh ente. Kolab. La ilaha illallah. Tengah hari ente bikin DP kolab dan sirup. Orang kan ngelihat salah sendiri. Ente bikin DP, orang juga ngelihat ente dosa. Betul gak? Kita benerin, ini akhlak, jadi akhlak. Kelihatannya biasa-biasa aja, jangan dong, itu akhlak. Jadi itu Islam bersinergi bukan untuk sholat doang kan? Untuk semuanya kan? Itulah nikmatnya Islam. Sempurna Islam kita. Oman yaqulu, sebentar lagi ada yang berkata, ini muslimun, aku muslim. Wa wala ya'rifu 'anil Islam, tapi dia ngaku muslim tapi dia enggak tahu tentang Islam. Allahu Akbar. Enggak pernah ngaji. Dia muslim, KTP saya muslim, paspor saya muslim. Baca Quran bismillah, Allahu Akbar. Astagfirullah. Enggak pernah ngaji. Nauzubillah min dzalik. Muslim. Oh, saya profesor, enggak dianggap. Oh, saya pejabat, enggak dianggap. Emang nanti dua malaikat munkar dan nakir bakal tanya, ente profesor atau ente guru besar atau ente pejabat? Itu yang pertama kali ditanya oleh malaikat munkar dan nakir dalam hadis yang sahih, marrabuka, siapa Tuhan kau? Siapa Tuhan kau? Mau pejabat, mau rakyat, itu pertanyaannya, marrabuka. Dia muslim wa wala ya'rifu 'anil Islam, dia tidak tahu Islam. Illa raka'atin tusalla, kecuali dia cuma sekedar rakaat yang dia salat bighairi wa'yin, itu juga salat tanpa untuk menjaga. Salat aja, enggak tahu ilmunya. Fikihnya dia enggak pernah belajar, boro-boro dia dekat dengan ulama belajar fikih aja enggak. Dia lihat tuntunan salat lengkap, dia bingung, enggak ada gurunya. Atau dia baca wiridan yang di mujarrabat lengkap, enggak ada gurunya, yang ada sableng. Baca sih mujarrabat lengkap, ada gak sanadnya ente dengan guru? Yang penting kan iya ente sableng nanti. La haula wala quwata illa billah. Dianggap zikiran santai kali. Bener, enggak berakhlak. Guru masih banyak. Para habaib, para kiai ambil sanadnya. Apakah mereka sesat? Enggak. Ngapa jadi itu ngamalin yang mujarrabat lengkap? Pada hari ini kita berputar di sana dan sini. Dia bingung. Kemudian ketika dia baca wirid Imam Nawawi, dia bingung. Khabatun nafsi, dia bingung apa? Enggak punya guru, enggak ada tuntunan. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andaikan tidak ada murabbi, enggak ada guru, aku enggak kenal guruku. Ya Allah, aku tidak bakal kenal Tuhanku. Dia sholat bighairi wa'yin, tanpa untuk dijaga sholatnya, wasomin, puasa intayasar, kalau gampang-gampang doang. Lagi enaknya puasa Ramadan, saya puasa dah. Waduh, lagi penter, buka. Lagi saya enak-enaknya dia puasa.
Wa zakatin haji, maksud saya wa zakatin zakat. Apa jadi saya terjemahin haji? Wa zakatin zakat. Kalau lagi ada maunya zakat, udah gitu ngundang orang. Yang dizakatin cuma 5 orang, ngundangnya 50 orang. La ilaha illallah. Jangan, kan kita udah ada tuntunannya. Bagusnya zakat kita kasih langsung. Bagusnya zakat kita langsung kasih kepada orang. Sebagaimana ketika kita menyantuni anak yatim, bagusnya kita langsung datang ke rumahnya. Kan kita udah ngaji, gitu. Wa hajjin, haji in samuhatin nafsu, kalau lagi enak. Kalau dirinya lagi enak dia haji, kalau enggak. Ngapain sih haji? Mendingan beli mobil lagi, gitu. Ngapain sih haji? Mendingan beli kontrakan lagi. Mendingan sih, dan ngapain haji? Mendingan bikin ini dan itu. Betul enggak? Dan itu banyak jemaah. Banyak. Amma ghairu hada, lain sebagainya, fala dakhalal Islam fi, tidak ada Islam di dalamnya. Dia anggap Islam cuma itu aja udah. Udah gitu salatnya enggak ngerti, zakatnya enggak benar, hajinya enggak paham. Dianggap itu Islam. Makanya berapa banyak orang tidak berakhlak. Kenapa? Karena dia tidak memahami Islam secara kafah. Dia tidak memahami Islam secara menyeluruh. Akhirnya wa sana'u minna man yara anna tamassuka bisuluki dini fi ba'dil mawatin 'arun yajibu an yatakhalla anhu. Akhirnya mereka orang kafir membuat fenomena buat kita bahwa orang yang bersungguh-sungguh menjalani Islam di sebagian tempat itu adalah hal yang aib, yang wajib dijauhi. Perempuan yang pakai cadar, jauhin, padahal itu yang benar. Perempuan cadar, apa-apaan tuh perempuan pakai cadar, jauhin. Jangan-jangan ini ada aliran sesat, itu benar. Laki-laki udah mulai pakai peci apa semuanya, ini nggak benar. Padahal itu yang benar. Ada pengajian, ada ayatnya semuanya, enggak benar tuh, astagfirullah. Orang yang berpegang teguh dianggap zaman-zaman sekarang tradisional. Tradisional. Tadi saya katakan orang yang berkain dianggap tradisional. Orang yang pakai ini dan itu dianggap maju. Watakhalufun, dan ini tidak sesuai dengan zaman. La yaligu an yadhar bihi amama al-asyad taqaddumin, yang tidak layak untuk ditampilkan di pejabat atau orang-orang besar. Enggak perlu nih. Ngapain Islam harus pakai jubah? Ngapain Islam harus pakai gamis? Ngapain Islam harus pakai baju koko? Islam dong. Islam dengan arah apa? Sementara Islamnya Rasulullah itu. Islamnya baginda Rasulullah ini. Dan sudah dijalankan lewat akhlak. Yang sini digambarkan oleh Habib Umar dengan kata-kata khuluquna, akhlak kita. Masih panjang lebar. InsyaAllah Allah mudahkan kita untuk bisa mengkhatamkan ini kitab, insyaallah. Ya, 5 kali lagi. 5 kali pertemuan khatam insyaallah. Boleh kalau ada pertanyaan silahkan. Enggak kedengaran. Bicara kumpul ini agak sulit untuk manusia. Kadang satu partai pun tidak tahu. Ada diundang teroris kampung bisa sendiri-sendiri, ada 3 kelompok. Ada sebuah perkumpulan pecah terus. Jadi ada apa yang tidak paham-paham tentang persatuan. Kalau kita sekarang juga ada kegelisahan tentang persatuan. Terima kasih. Benar yang dikatakan oleh Bapak Felix tadi, bahwa berapa banyak orang sholat bisa, ngaji bisa, tapi bersatunya nggak bisa. Kadang orang habis ngaji aja udah, pulang nggak ada kepedulian untuk bagaimana caranya membuat majelis lebih bagus lagi, membuat tatanan masjid, majelis salim, mushola, peradaban masyarakat. Dia ngaji, yang penting gua udah ngaji.
Atau bahkan bisa jadi dia baca kitabnya hebat, tapi dia tidak ada kepedulian. Itu la yanfa. Itu di antara ilmu la yanfa, di antara ilmu yang tidak bermanfaat seperti itu. Di antara ilmu yang mempunyai manfaat, dia mempunyai kepedulian kepada sesama. Karena Islam bukan hanya untuk Allah. Islam untuk Allah. Nanti di akhir kitab ini Al-Habib Umar mengungkapkan bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada sesama hamba, dan bagaimana akhlak kita kepada diri kita sendiri. Itu ada kajian khusus dari Al-Habib Umar di akhir kitab. Kalau kita pahamin bahwa kalau misalnya ada orang cuma sekedar ngaji pulang nggak ada kepedulian. Tadi saya bilang di masjid belum punya kulkas. Udah begitu aja, sehari-harinya masjid pulang pergi dan pulang pergi. Dia nggak tahu bahwa di rumah ada masjid, di rumah ada kulkas. Masya Allah. Di rumah ada mobil, masjid belum punya mobil, belum punya buat orang meninggal apa namanya? Apa? Itu ambulan. Ya Allah, masjid puluhan tahun nggak punya ambulan. Mana kepeduliannya? Jenazah sampai jatuh nyungsep. Jenazah sampai nyungsep dibawa. Kenapa? Ambulan nggak punya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zaman Ginari. Masjid puluhan tahun nggak punya ambulan. Masjid puluhan tahun nggak punya kulkas. Masjid puluhan tahun lagi. Ini peduli kita mana jamaah? Kita jangan cuma sekedar bisa ngaji doang. Jadi di antara tanda orang yang beriman, dia suka untuk menjadikan Islam dan syiar Islam tinggi dengan persatuan. Karena pertanda seorang mukmin itu kumpul, selalu cinta untuk berkumpul. Ijtima itu kumpul. Bagaimana nih masjid? Kalau kita diundang datang. Ini pengurus kita, alhamdulillah, kayak kita, Abdul Aziznya juga semuanya. Ketika mereka ngundang kita, datang dong. Bagaimana kita untuk ini? Datang, ungkapkan suara kita di situ. Jangan ketika kita udah diundang nggak datang, kemudian komentar lagi di luar. La ilaha illallah. Ini nggak benar. Jadi ungkapkan. Jadi masjid ini punya Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, ada pengurusnya yang bakal menjalankan itu semuanya. Tapi kan kita berada di belakang pengurus dan mempunyai kekuatan dengan sering berkumpul. Karena di antara orang mukmin cinta berkumpul. Orang munafik tidak pernah cinta untuk berkumpul. Walaupun dia ngaji. Nih, orang munafik dia. Dia ngaji, hatta dia salat mungkin. Tapi untuk kumpul-kumpul enggak mau. Pulang aja udah. Lihat orang tempo dulu. Orang tempo dulu antara maghrib dan isya itu enggak mau pulang. Dia ngobrol, kongko, tapi kongko yang benar. Di depan Langkan, masih ingat kan kayak? Di depan Langkan, ini kayak saya udah tua banget, masih ingat lagi. Saya harusnya diingetin nama beliau, masih saya mau jadi saya bilang masih ingat. Lucu aja. Maafin kayak, mohon maaf. Ini maksudnya kayak ingat kan gitu. Karena saya nggak ngalamin yang kayak gitu maksudnya. Saya dengar dari kakek-kakek saya, dari orang-orang tua dan dari jamaah-jamaah saya yang tua-tua gitu. Tuh dulu di Jakarta nggak ada yang berani pulang antara maghrib dan isya, ngobrol dulu. Ini gimana nih beduk? Kita ganti deh ya. Iya, ini gimana nih itu? Terus ada satu rumusan tersendiri. Jadi antara maghrib dan isya mereka nggak mau pulang, tetap di majelis, di masjid, musola. Dulu langgar musola, ngopi, ngeteh dulu, pakai adanya namanya singkong apa semuanya. Betul kan dia? Nikmat luar biasa. Kira-kira ada pertengkaran nggak kalau begitu? Kan nggak ada. Kenapa? Ada perkumpulan. Padahal rumahnya, Masya Allah, Jakarta tempo dulu atau Indonesia tempo dulu, ya Allah, jauh banget. Udah 100 meter ada rumah, 100 meter ada rumah. Tapi ketika zuhur, asar, maghrib dan isya, mereka ada di masjid. Ada satu perkumpulan mau ngobrol santai. Kita jangan cuma sekedar sholat di masjid, ngobrol santai. Nggak mampu di sini kan, di situ ada obrolan santai. Gimana santai? Ada pengajian ikut. Selesai pengajian ada obrolan. Itu namanya muslim. Ada perkumpulan. Itu tanda orang yang beriman. Orang beriman itu ada satu kepedulian. Di mana orang munafik tidak ada kepedulian. Kelihatannya ibadah, tetapi hasilnya tidak ada. Lihat, orang mukmin dia sholat, orang munafik juga sholat, sama sholat. Tapi orang yang beriman,
Itu nanya perkembangan masjid. Nanya bagaimana nih, ayo kita kembangkan lagi. Tapi kalau orang munafik, dia masuk keluar masjid, masuk keluar masjid. Kita yang mau yang beriman atau yang munafik jamaah? Beriman. Kalau beriman, hidupkan majlis salim. Apalagi di sini majlis salimnya banyak banget. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada Jumat pula bacaan Quran, Masya Allah, Kebahaki, Masya Allah. Kan luar biasa. Sebelum Ramadan banyak. Itu Masya Allah. Ini jamaah, andaikan betul-betul jamaah ngaji itu, setiap malam atau setiap pagi atau setiap hari di situ, insya Allah dalam jangka 3 tahun jadi ustaz, insya Allah. Udah kayak pesantren kalau begitu jadinya. Tapi ngaji yang benar maksudnya. Itu dia. Jadi untuk terbentuknya kekuatan Islam itu harus sering berkumpul. Berkumpul, ada obrolan santai, ada obrolan yang memang harus diungkapkan dan sebagainya. Ada yang harus kita turun langsung, dan keluarga-keluarga kita dan handai taulan kita dan seluruh masyarakat yang ada. Ada satu kebersamaan. Kalau misalnya di situ ada perbedaan pendapat, hal yang wajar. Tidak dijadikan gara-gara berbeda pendapat, saya suka ini, yang lain suka itu. Kemudian yang antara suka dan tidak akhirnya bermusuh-musuhan, enggak datang ke masjid. Salah. Berbeda pendapat dalam musyawarah wajar. Sangat wajar. Ya, berbeda pendapat dalam musyawarah wajar. Misalnya ada orang mengatakan di masjid harus ada kulkas, ada yang mengatakan enggak perlu, enggak ada masalah. Kenapa? Berbeda pendapat. Boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah, itu berbeda pendapat. Yang penting walau bagaimanapun juga, walaupun enggak ada kulkas atau gimana, yang penting itu masjid harus ada air minum ibaratnya. Itu konklusi atau jawaban dari yang ada. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau benar, dan kita untuk membedakan kita seorang mukmin atau munafik, nah seorang mukmin peduli betul-betul. Apakah kita sudah mempunyai wacana ini dan itu, ini dan itu? Apakah kita sudah mempunyai anak asuh? Apakah kita sudah mempunyai anak yatim? Apakah anak yatim kita sudah sekolahkan? Apakah anak yatim kita sudah pesantrenkan? Apakah ini? Apakah perempuan-perempuan kita ini semuanya sudah bisa baca Iqra dan sebagainya? Ada dalam kawasan masjid ini, kira-kira pemahaman mereka gimana? Atau kita untuk nyambut mereka dengan acara ini dan itu, acara ini perlu misalnya kita mengadakan di rumahnya mereka selain di masjid, itu kan wacana. Dan itulah dakwah yang perlu untuk kita lestarikan. Amin. Akhlak namanya. Jadi kita bukan peduli sama diri kita saja, tetapi peduli sama sesama. Itulah yang namanya al-Islam kafah. Amin ya rabbal alamin. Doa.